أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam marilah terus kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Detik demi detik telah berlalu, tak terasa menit pun telah kita lewati. Menit demi menit telah kita lewati, tak terasa jam pun telah berlalu. Jam demi jam terus berjalan tanpa bisa kita hentikan, tak terasa berjalan hari. Hari demi hari pun berlalu, tak terasa bulan pun datang. Dan sekarang kita telah berada di penghujung tahun. Walaupun ini merupakan bukan tahun kita, karena sejatinya umat Islam memiliki tahun sendiri, yaitu tahun Hijriyah. Namun karena mayoritas kaum muslimin memandang dan baru mengetahui bahwasanya tahun atau bulan adalah bulan Masehi, maka penting untuk diingatkan juga bahwasanya kita sekarang telah berada di akhir tahun. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lantas apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun terakhir ini? Hendaklah kita mengoreksi diri kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang ia telah kerjakan untuk bekal kehidupannya esok hari. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Semua akan ditanya oleh Allah dan semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia telah pimpin. Dan kita diamani oleh Allah Subhanahu wa taala minimal untuk memimpin anggota tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya penglihatan, pendengaran, hati nurani kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basar wal fuad, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita betul-betul bersiap-siap sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikisahkan bahwasanya seorang alim dikatakan Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad adalah seorang ulama terkenal. Pernah bertanya kepada seseorang dan berkata, sudah berapa lama engkau berjalan? Sudah berapa lama umurmu? Maka orang tersebut mengatakan, umurku sudah 60 tahun. Maka kata Fudail bin Iyad, ketahuilah bahwasanya sejak 60 tahun tersebut engkau sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sejak 60 tahun tersebut engkau sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut pun mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tersadar dia dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Fudail bin Iyad pun berkata kepadanya, tahukah engkau apa tafsir dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka Fudail bin Iyad mengatakan, sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fudail mengatakan,
hendaklah apabila engkau sadar bahwasanya engkau adalah hamba Allah, maka hendaklah engkau mempersiapkan waktu bertemu dengannya. Kata beliau mengatakan, kalau seandainya engkau sadar dan meyakini bahwasanya engkau adalah hamba dan engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya nanti engkau akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, kalau engkau yakin bahwasanya engkau akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah engkau bersiap-siap karena engkau pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau yakin engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yu'idda lis-su'ali jawaba. Kata Fudail bin Iyad, hendaklah engkau mempersiapkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, manfaatkan kesempatan tersebut. Kalau kita banyak dosa, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang betul-betul kita usahakan tidak kembali lagi dalam dosa dan maksiat tersebut, karena kita tidak tahu kapan lagi umur kita tersisa. Bisa jadi siang ini adalah Jumat terakhir yang dapat kita hadiri. Maka bertakwalah kepada Allah, kerahkan semua kemampuan kita sebelum ajal kita datang menjemput kita. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam kesempatan khutbah kali ini kami akan membawakan sebuah hadis, yang mana hadis ini menjadi bahan muhasabah kita, menjadi landasan agar kita mengoreksi diri kita. Kata Nabi SAW sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat, beliau mengatakan dari salah seorang sahabat, Nabi SAW pernah bersabda, arba'un minas sa'adah, ada 4 tanda kebahagiaan. Kata Nabi SAW, arba'un minas sa'adah, ada 4 tanda kebahagiaan. Kemudian Nabi SAW mengatakan yang pertama, al-mar'atus salihah, yang pertama adalah istri yang soleh. Maka hendaklah apabila kita mendapati istri yang soleh, walaupun wajahnya tidak secantik yang kita bayangkan, walaupun tingginya tidak setinggi yang kita harapkan, walaupun rampingnya tidak seramping impian kita, namun apabila dia adalah wanita yang soleh, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya istri yang solehah merupakan kebahagiaan sejati bagi seorang suami. Pernah turun ayat tentang emas dan perak. Berkata seorang sahabat, lamma nazala fil fiddati wal dhahab, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang emas dan perak, yang seakan-akan emas dan perak ini merupakan satu-satunya barang yang dapat kita jadikan simpanan. Kemudian seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ayyul mali nattakhidh, harta apa yang dapat kita jadikan sebagai simpanan? Harta apa yang dapat kita jadikan sebagai simpanan? Maka Nabi SAW bersabda, liyattakhidh ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan tu'inuhu ala umuril akhirah. Kata Nabi SAW, harta yang sepantasnya kalian ambil yang pertama adalah qalban syakira, hati yang bersyukur, walisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir, wa zaujatan tu'inuhu ala umuril akhirah, dan seorang wanita, seorang istri yang siap membantu kita untuk urusan akhirat. Makanya kata Nabi SAW, arba'un minas sa'adah, ada 4 tanda kebahagiaan. Yang pertama al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Kemudian kata Nabi SAW yang kedua, wal baitul wasi', yang kedua adalah rumah yang luas. Inilah tanda kebahagiaan, rumah yang luas. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun rumah yang luas bukanlah rumah yang ukurannya luas, bukan. Namun rumah yang luas adalah rumah yang dapat menjadikan penghuninya nyaman di dalamnya. Walaupun ukurannya sempit, walaupun modelnya kuno, namun apabila rumah itu menjadikan orang yang di dalamnya nyaman, tidak mau dia keluar rumah kecuali ada keperluan, hangat rasanya rumah tersebut, maka bersyukurlah. Itu sejatinya tanda kebahagiaan. Wal baitul wasi', rumah yang luas.
Kemudian kata Nabi SAW yang ketiga, dari tanda kebahagiaan, wal jarus salih. Dari tanda yang ketiga adalah tetangga yang baik, tetangga yang soleh. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Subhanallah, apabila kita memiliki tetangga yang baik, itu merupakan tanda kebahagiaan kita, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa lagi yang akan menolong kita pertama kali kalau bukan tetangga kita? Makanya Nabi SAW mengatakan, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta zonantu annahu sayuwarrisuh." Kata Nabi SAW, senantiasa Jibril datang memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga itu mendapatkan jatah waris. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Makanya apabila kita memiliki tetangga yang baik, jaga betul. Jangan semena-mena. Kebanyakan manusia apabila memiliki tetangga yang toleran, tetangga yang baik, tetangga yang tidak banyak mengeluh, tetangga yang apabila kita menggunakan barangnya dia tidak marah, tetangga yang apabila pagar rumahnya kita gantungkan kayu untuk menjemur pakaian kita dia tidak marah. Namun ternyata kita semena-mena. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat tersebut. Itu adalah nikmat kebahagiaan kita. Jangan sampai ketika kita tidak mampu bersyukur, Allah cabut nikmat tersebut. Allah gantikan dengan tetangga yang buruk, yang menjadikan kita tidak aman, menjadikan kita tidak merasa tentram, takut rasanya meninggalkan rumah karena tetangga kita tidak baik dengan kita. Kemudian kata Nabi SAW yang keempat, wal markabul hani. Tanda yang keempat dari kebahagiaan seseorang, ia memiliki tunggangan yang nyaman, memiliki kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman bukan kendaraan yang kita beli dengan harga yang mahal, bukan. Kendaraan nyaman bukan kendaraan yang keluar dengan tahun mesin terbaru, bukan. Kendaraan yang nyaman bukan kendaraan yang dibeli dengan harga yang mahal, bukan. Kendaraan yang nyaman, kendaraan yang dapat kita gunakan untuk memenuhi aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Walaupun itu tahun cetakannya sudah sangat lama, walaupun bodinya sudah sangat tua, walaupun bentuknya sudah sangat kuno, namun apabila kendaraan itu mampu mengantarkan kita ke masjid, mampu mengantarkan kita untuk mencari nafkah, mampu mengantarkan kita untuk mengantar anak dan istri, mampu mengantarkan kita untuk hadir majelis taklim, ketahuilah itu merupakan kendaraan yang nyaman. Itulah kendaraan yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memiliki empat dari empat yang disebutkan oleh Nabi di atas, berupa istri yang salehah, rumah yang luas, kemudian tetangga yang baik, kemudian kendaraan yang nyaman, maka dia sejatinya telah mendapatkan kebahagiaan dunia, dan hendaklah dia tidak bersedih hati dengan apa yang terluput daripadanya. Aku ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan dalam hadis yang sama Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa arba'un minasyaqawah. Ada 4 tanda kesengsaraan. Tadi telah disebutkan 4 tanda kebahagiaan. Kemudian Nabi SAW mengatakan ada 4 tanda kesengsaraan. Beliau SAW mengatakan yang pertama al-jarusu. Yang pertama adalah tetangga yang buruk. Tetangga yang buruk, yang tidak soleh. Kemudian kata Nabi SAW, wal mar'atusu. Yang kedua adalah istri yang buruk, istri yang jelek, istri yang tidak membantu kita untuk perkara akhirat, istri yang hanya menuntut kita untuk perkara-perkara duniawi saja, istri yang hanya memikirkan masalah materi. Wal mar'atusu. Dan itu merupakan tanda kesengsaraan. Seakan-akan dia telah disuguhkan dengan neraka walaupun dia belum masuk ke dalamnya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW,
wal markabus su, demikian juga kendaraannya kendaraan yang buruk. Walaupun kendaraan yang paling bagus, walaupun kendaraan keluaran terbaru, namun karena kendaraan itu dia sudah tidak pernah lagi datang ke masjid. Dia merasa dia yang paling hebat sehingga dia tidak bergaul lagi dengan masyarakat. Dia sudah lupa jalan kemana jalan untuk datang ke majelis taklim. Kenapa? Karena kendaraan yang mewah tersebut menjadikan dia sombong, angkuh, merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, wal baitud dayyiq, rumah yang sempit. Walaupun rumahnya luas, walaupun rumahnya bertingkat, walaupun rumahnya modern, walaupun rumahnya paling baru, namun ketika rumah itu tidak menjadikan dia betah di rumah, baru masuk rumah ingin segera keluar, baru membangun rumah ingin segera pindah rumah, baru saja membeli perlengkapan rumah tangga langsung dia pergi mencari tempat penginapan lain, maka ketahuilah walaupun rumah itu luas, sejatinya rumah itu sempit. Dan tanda rumah itu sempit adalah rumah yang tidak pernah ditegakkan ibadah di dalamnya, tidak pernah ditegakkan solat-solat sunnah, tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Padahal kata Nabi SAW, fa inna syaitan yafirru minal bait tukra'ul baqarah. Kata Nabi SAW, padahal setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, yaitu dibacakan Al-Quran. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah renungan bagi kita agar di tahun mendatang kita dapat mengambil perkara-perkara ini, menjadikan kita tenang dan nyaman walaupun kondisi kita tidak semewah dan tidak selapang orang lain. Namun apabila kita dapati 4 tanda kebahagiaan, kita merasa tenang. Namun sebaliknya apabila kita dapati di rumah tangga kita dapati 4 tanda kesengsaraan, segera bertaubat kepada Allah. Setelah kembali kepada Allah, karena yang mampu merubah kondisi kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita solusi, dan hanya ada satu solusi, yaitu takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari segala permasalahannya, dan dia akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak dia duga. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis